Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gue Glenn dari Sinfonia Musik. Dan ini adalah QKZ ZXN. Ini produk baru dari QKZ. Line up terbaru dari mereka yang kisaran harganya di 150.000. Langsung saja kita bahas ya. Kemarin kita sempat ngebahas QKZ AK6 dan berbagai macam line up-nya AK6, AK6X, AK6 Pro, macam-macam. Nah, sekarang mereka ngeluarin QKZ ZXN yang harganya di kisaran Rp155.000. Kayaknya sih mereka mau coba bersaing di level yang lebih tinggi. Yang level kemarin kan, yang level entry levelnya mereka yang kisaran di bawah 100.000, ada yang bahkan 60 ribuan, itu ternyata nge-hype banget, rame banget. Kalau yang ini harganya 150.000, speknya gimana? Menggunakan konektor 3,5 mm, panjang kabelnya 1,2 meter, menggunakan teknologi dynamic driver, sensitivity-nya 109 dB, frekuensi responnya ada di 20 Hz sampai 20.000 Hz. Impedansinya 17 ohm, ya termasuk kecil banget berarti, dan menggunakan driver unit ukuran 10 mm. Nah, untuk kelengkapan penjualannya, Music Lover bakalan dapat satu unit QKZ ZXN, kiri dan kanan tentunya ya. Kemudian satu kabel dengan mic. Kemudian Music Lover bakalan dapat 6 pasang ear tips. Ada ear tips yang warna hitam, yang standar, dan ear tips yang warna putih, yang katanya sih bisa tuning lebih ngebass. Nah, sekarang kita masuk langsung ke desain dan build quality-nya. Nah, yang paling pertama gua notice ya, ini kan brand ini namanya QKZ ya. Bentuknya mirip banget sama KZ ZS10 Pro Music Lover. Ya, dari bentuk faceplate sama dari bentuk shell-nya itu mirip banget. Ya, sepintas gue pas buka, pas ngelihat itu kayak ngelihat ZS10 Pro gitu. Ya, tapi detailnya seperti ini. Jacknya lurus, straight, gold plated. Kemudian untuk cover jacknya ini lumayan niat ya. Bukan yang plastik dia ngasihnya, tapi yang logam, rapi banget, solid. Kabelnya kabel braided, warna hitam. Dan menurut gue sih ini rapi banget dan solid banget. Bagian splitternya juga dari logam. Ya, bentuknya agak bulat kayak tabung gitu ya. Ini oke banget menurut gue. Menggunakan mic yang cuma punya satu tombol, jadi buat play pause pencet sekali, untuk next biasanya 2, buat previous biasanya 3 kali pencet. Nah, ke atas bentuknya over ear, jadi ada ear hooknya udah di sleeve. Kemudian detachable konektor menggunakan 2 pin, ini tipe C ya. Ukuran 0,75. Nah, untuk faceplate-nya ini yang tadi kita bahas ya, mirip banget sama ZS10 Pro. Cuman mungkin ukurannya sedikit agak lebih kecil. Kalau ZS10 Pro menurut gua sedikit lebih bulky dibanding ini. Nah, soalnya kan ZS10 Pro juga punya 5 driver di masing-masing sisinya. Nah, sedangkan ini cuma single dynamic driver. Nah, cuman yang membedakan kalau ZS10 Pro itu bagian faceplate depannya itu kerasa banget solid logam. Nah, ini kesannya masih kayak kesan aluminium, jadi kayak apa ya, bahan logamnya itu bukan yang steel gitu, yang bukan yang besi gitu, tapi rasa teksturnya aluminium walaupun bentuk desainnya mirip. Nah, untuk shellnya kerasa juga yang ini berbeda. Kalau yang ZS10 Pro itu mungkin lebih apa ya, kayak lebih solid. Nah, ini kesan plastikinya lebih kerasa. Ya iyalah, kalau ZS10 Pro kan harganya sekitar 500 ribuan. Nah, ini harganya di 155.000. Jadi tentu saja pasti berbeda. Di bagian atasnya ada tulisan QKZ ZXN Bass Dynamic. Ya. Kemudian ada kayak 3 fan, gue nggak tahu itu mungkin buat fan bassnya atau cuman sekedar desain aja, tapi kayak ada 3 titik di situ. Dan yang menariknya, sama seperti ZS10 Pro, ini transparan banget Music Lover. Jadi kita bisa lihat dalemannya semuanya. Ini menarik banget. Untuk nozzle-nya yang standar, ya bahannya juga gue pikir kayaknya dari logam, tapi mungkin aluminium. Bagian filternya rapi banget, kayak grill gitu, bagus menurut gua.
Tipsnya oke, lumayan. Untuk tips yang warna putihnya ini cukup lembut menurut gua dan kayaknya sih cukup nyaman di kuping. Nanti kita akan cobain juga. Overall dari segi desain dan dari segi build quality mungkin gua kasih poin 7,5. Desainnya sih menarik ya karena dia ngikutin ZS10 Pro yang memang keren gitu. Jadi kalau kita pakai ini pasti stand out banget. Apalagi pilihan warnanya itu ada 3, black, blue, sama yellow. Yang yellownya ini agak kayak gold gitu. Ini keren banget. Nah, sekarang kita masuk ke fittingnya. Untuk fittingnya di kuping gua mirip dengan Chi-Fi pada umumnya. Mirip sama QKZ AK6, KZ ZSN, KZ ZST. Tipikal seperti itulah. Bentuk shellnya juga mirip banget. Jadi sealing sama isolationnya aman banget lah. Nggak ada kerasa kayak loose atau apa. Ya safety lah. Fittingnya di kuping gue juga, gue nggak ada problem, nyaman, dan ya cukup senak menurut gue. Gue nyobain buat tipsnya juga ternyata di kuping cukup lembut, bukan tipikal yang keras yang kadang-kadang bikin kuping sakit. Ini ternyata cukup lembut, ya ini cukup oke lah. Untuk kualitas mic-nya, Music Lover bisa dengerin. Ini adalah rekaman mic dari IM QKZ ZXN. Rekaman mic dari IM QKZ ZXN. Nah, dari kualitas mic-nya kita bisa bayangkan kan suaranya clear, jernih, dan powernya menurut gue cukup gede. Ya, ini surprisingly untuk mic-nya QKZ itu memang selalu bagus gitu. Padahal kan mereka kan termasuk IM budget ya, tapi ternyata mereka cukup serius dengan mic. Jadi mic-nya selalu bagus-bagus. Kita masuk ke sound quality-nya. Music Lover bisa lihat frekuensi responnya, pembandingnya dengan biasa DT200. Arah suaranya udah pasti V-shape Music Lover. Ya, bassnya gede, mid-nya agak di bawah, dan treble-nya extend. Tipikal standar safety untuk Chi-Fi pada umumnya. Untuk bassnya, ini kerasa deep, terasa tebal, gede, tapi memang bukan yang paling cepat. Dan bassnya ini agak agak offside gitu. Jadi agak masuk ke mid sedikit gitu. Sedangkan untuk mid-nya sendiri, ya V-shape, benar-benar kerasa. Jadi mundur gitu. Kalau kita dengerin vokal itu benar-benar di belakang. Tapi memang kedengaran masih tetap jernih dan clear. Itu sisi positifnya. Untuk bagian high atau treble-nya. Bagian high dan treble-nya itu kerasa extend, kerasa open, airy, ya standar QKZ atau KZ lah. Ya. Buat gua sih no problem, cuman mungkin agak perlu hati-hati untuk yang kupingnya sensitif sama treble. Mungkin ada beberapa orang akan ngerasa ini agak sedikit pedas. Untuk teknis suaranya Music Lover, ingat ini kelasnya 100 ribuan ya. Untuk kelas 100 ribuan, menurut gua teknisnya cukup oke. Bahkan mungkin menurut gua cukup bagus lah. Ya, yang paling gua notice itu bagian powernya. Powernya gede Music Lover. Ya mungkin karena efek dari impedance-nya yang 17 ohm itu. Jadi kerasa powernya besar. Kemudian untuk detail, clarity, resolusinya gua nggak ada problem. Termasuk yang oke. Untuk kelasnya bahkan gue bilang mungkin cukup bagus. Bagian soundstage-nya cukup presisi. Bagian pinpoint-nya gue masih bisa dengar dengan tepat gitu posisi-posisinya. Nah, untuk 3D imaging-nya yang gue rasakan itu untuk wide-nya. Wide-nya itu cukup istimewa. Jadi kerasa agak lebar, luas. Cuman mungkin depth-nya itu gue agak sedikit nggak terlalu bisa dengerin layering yang dalam gitu. Jadi cukup aja lah. Height-nya juga menurut gua nggak terlalu tinggi ya, tapi oke lah. Nah, untuk separasi instrumennya, nah ini yang menurut gue sisi yang istimewa dari QKZ ZXN ini. Untuk ukuran IM harga 100 ribuan, ini surprisingly separasinya benar-benar kepisah loh. Jadi kita bisa mendefinisikan benar-benar semua instrumen dengan rapih gitu. Ini oke banget untuk separasinya, untuk apalagi ukuran 100 ribuan ya. Ini termasuk bagus menurut gua. Nah, untuk noise floor-nya, termasuk tipikal yang black background, jadi nggak kedengaran ada noise yang gede gitu. Jadi cukup black lah. Menurut gua untuk genre lagu yang cocok, untuk IM ini mungkin lebih cocok ke genre lagu-lagu yang sekarang. Ya, EDM, kemudian R&B, K-pop, kayaknya cocok dengan ini. Kesimpulan akhirnya Music Lover. Kalau Music Lover cari IM budget atau mungkin yang mau coba masuk di entry level tapi yang
agak sedikit lumayan lah, bukan entry level banget gitu ya, yang mungkin punya budget sekitar 100 ribuan lebih, kayaknya nih gue bisa rekomendasikan untuk Music Lover coba ya. Suaranya oke, aman, bassnya nampol, itu yang banyak orang suka. Kemudian desainnya stand out ya, jadi kalau kita pakai akan kelihatan banget gitu, menarik gitu desainnya. Terus build quality-nya gue rasa juga cukup kuat, dan untuk lagu-lagu yang cocok juga cukup banyak. Kayaknya mungkin bisa dipertimbangkan nih. Ya, tapi anyway itu kan pendapat gue ya. Baiknya sih Music Lover selalu cobain sendiri, audisi sendiri, dan ingat selalu percaya sama kuping sendiri. Oke, kayaknya itu aja sih dari gue hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga nyalakan loncengnya ya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah!